Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini saya akan membahas tentang SKB bidang hukum dan HAM. Oke, langsung saja. Soal nomor 1, putusan dapat terbagi menjadi beberapa macam tergantung dari sifat, isi maupun fungsinya. Hal yang bukan termasuk contoh putusan yang bersifat konstitutif adalah. Oke, langsung saja jawab soal, tidak boleh lebih dari 1 menit. Jawabannya adalah E, penetapan hak perawatan anak oleh ibunya. Jadi putusan konstitutif itu adalah putusan yang sifatnya menghapuskan keadaan hukum yang ada dan sekaligus menciptakan keadaan hukum yang baru. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Dalam asas hukum acara perdata dikenal adanya istilah ius curia novit. Maksud istilah tersebut adalah? Jawabannya adalah B ya. Jadi hakim dianggap tahu hukum. Salah satu asas acara perdata adalah hakim bersifat menunggu, yaitu hakim menunggu karena jabatannya atas tuntutannya diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Apabila tuntutan telah masuk, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili karena alasan ius curia novit, yaitu hakim dianggap tahu hukum, atau lebih tepatnya hakim yang memahami hukum acara perdata. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan untuk menjamin objektivitas peradilan serta pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat. Apabila hal tersebut dilanggar, putusannya bersifat. Jawabannya adalah B, batal demi hukum. Persidangan terbuka untuk umum adalah setiap orang boleh hadir dan mengikuti jalannya persidangan sebagaimana dijelaskan pada pasal 19 ayat 1 UU RI nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada ayat 2 UU tersebut dijelaskan bahwa jika hal tersebut dilanggar, putusannya batal demi hukum. Selanjutnya nomor 4, soal nomor 4. Peradilan harus objektif. Hal yang menjadi jaminan objektivitas peradilan adalah di bawah ini kecuali ya. Jawabannya adalah C, asas Verpflichte Prokurerstelling. Jadi jaminan objektivitas peradilan adalah diantaranya adanya rekusasi hak ingkar, adanya ekskusasi pengunduran diri, terbukanya persidangan untuk umum, asas hakim majelis, dan putusan harus disertai alasan-alasan. Selanjutnya nomor 5, soal nomor 5. Setiap putusan peradilan harus diberikan tulisan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensi jika tidak terdapat tulisan tersebut, maka jawabannya adalah D, putusannya tidak dapat dieksekusi. Fungsi dari kepala putusan, yaitu tulisan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, adalah untuk memberikan titel eksekutorial. Konsekuensi jika tidak terdapat kalimat tersebut, maka putusannya tidak dapat dieksekusi. Nomor 6. Pemanggilan harus sah dan patut. Yang bersangkutan harus telah menerima surat panggilan sekurang-kurangnya, yaitu jawabannya adalah C, 3 hari sebelum sidang. Pemanggilan harus dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang yang dilakukan oleh jurusita dan disampaikan kepada yang bersangkutan di mana dirinya berdomisili. Jurusita membuat acara pemanggilan dan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang yang bersangkutan telah menerima surat panggilan tersebut. Oke, soal nomor 7.
Untuk menjamin hak dilakukan sita jaminan yang terbagi menjadi beberapa macam. Penyitaan terhadap barang bergerak milik pemohon adalah, jawabannya adalah A. Sita revendicatoir. Jadi sita jaminan dilakukan terhadap barang milik sendiri meliputi sita revendicatoir, penyitaan terhadap barang bergerak milik pemohon, sita marital, dan matrimonial. Terdapat pada kasus perceraian yang ditujukan terhadap harta perkawinan bisa benda tetap maupun bergerak, dan barang milik tergugat yaitu sita conservatoir, penyitaan terhadap barang milik debitur bisa benda bergerak tetap dan barang milik debitur yang dipegang pihak ketiga. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam sidang perdata apabila telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut tetapi tergugat tidak hadir, maka jawabannya adalah E. Diputus perstek. Jika tergugat tidak hadir padahal telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka diputus perstek. Hal ini karena gugatan telah mengorbankan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga penggugat harus dihormati. Next, soal nomor 9. Berikut ini hal-hal yang menjadikan gugatan rekonvensi tidak dapat dilakukan kecuali jawabannya adalah D. Kedua gugatan konvensi dan rekonvensi mempunyai dasar hubungan hukum yang sama. Jadi tujuan rekonvensi adalah apabila kedua gugatan konvensi dan rekonvensi mempunyai dasar hubungan hukum yang sama, menghemat biaya untuk mempermudah prosedur, dapat menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Soal nomor 10. Dalam hal waris, suami atau istri tidak menjadi legitimaris. Berikut ini yang bukan termasuk syarat legitimaris adalah, jawabannya adalah E. Adanya hubungan semenda. Jadi ahli waris yang mendapat perlindungan hukum atau bagian mutlak yang tidak boleh diganggu gugat apabila pewaris membuat suatu wasiat disebut legitimaris. Syarat legitimaris adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, ahli waris tidak menolak. Yang kedua, harus masih hidup pada waktu pewaris meninggal. Harus ada hubungan darah. Ahli waris tidak dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan. Soal nomor 11. Kompetensi pengadilan yang berwenang kaitannya dengan teori locus delicti, salah satunya adalah teori instrumen. Maksudnya adalah, jadi jawabannya adalah C ya. Menentukan locus delicti berdasarkan letak alat tersebut bekerja. Jadi teori locus delicti terbagi menjadi 4 ya. Teori kelakuan untuk menentukan locus delicti berdasarkan kelakuan. Teori akibat untuk menentukan locus delicti berdasarkan akibat. Teori alat atau instrumen untuk menentukan locus delicti tergantung di mana alat itu bekerja. Teori pragmatik dipilih yang paling mudah dan efisien dalam proses pengadilan. Soal nomor 12. Pengaturan mengenai sanksi penggelapan dan pembunuhan termasuk dalam penggolongan hukum pidana, yaitu, jawabannya adalah A. Hukum pidana material. Hukum pidana material mengatur norma tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Oke, nomor 13. Hukum pidana nasional berlaku bagi warga negara dimanapun dia berada, baik di wilayah nasional maupun tidak. Hal ini merupakan salah satu asas berlakunya hukum pidana nasional, yaitu, jawabannya adalah B. Asas nasional aktif. Asas berlakunya hukum pidana terbagi menjadi asas teritorial ya. Jadi hukum pidana nasional berlaku terhadap pelanggaran hukum pidana yang terjadi dalam wilayah nasional suatu negara. Asas personal atau nasional aktif
Hukum pidana nasional berlaku bagi warga negara dimanapun dia berada, baik di wilayah nasional maupun tidak. Asas kepentingan nasional atau nasional pasif. Hukum pidana nasional suatu negara berlaku terhadap perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara lain apabila perbuatan tersebut mengancam negara yang bersangkutan. Asas universal. Hukum pidana nasional suatu negara berlaku terhadap perbuatan pidana dalam wilayah internasional. Selanjutnya soal nomor 14. Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal. Jawabannya adalah D. Pas 362. Pasal 362 KUHP berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Selanjutnya soal nomor 15. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal. Jawabannya adalah E. Pasal 1365. Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Next, soal nomor 16. Berikut ini yang termasuk dalam tugas dan kewenangan panitera adalah. Jawabannya adalah D. Menerima serta membuat daftar semua perkara dan permohonan gerasi yang diterima. Jadi tugas dan kewenangan panitera adalah yang pertama menyelenggarakan administrasi perkara, yang kedua mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan wakil sekretaris. Membuat akta-akta administrasi perkara, menerima serta membuat daftar semua perkara dan permohonan gerasi yang diterima, membuat salinan putusan. Selanjutnya soal nomor 17. Dalam sebuah tuntutan, apa saja yang menjadi permohonan dituliskan pada bagian? Jadi jawabannya adalah D. Petitum. Format tuntutan sebagai berikut. Kepala tuntutan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan. Positanya berisi dakwaan, analisis yuridis, fakta-fakta, saksi, terdakwa, barang bukti, petunjuk, dan urutan pasal. Petitum berisi yang dimohonkan, kemudian penutup. Soal nomor 18. Terdapat beberapa perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata dari segi sikap hakim, dan dari segi sikap hakim pada hukum pidana adalah. Jawabannya adalah B. Hakim bersikap aktif. Jadi pihak kalau dalam perdata itu antara warga negara dengan warga negara, kalau dalam pidana itu pihaknya antara warga negara dengan negara. Jadi substansi mediasi kalau perdata ada, kalau pidana tidak ada. Substansi sumber hukum kalau perdata KUH perdata, kalau pidana KUHP KUHP lainnya. Kalau substansi sikap hakim kalau dalam hukum perdata pasif karena dibutuhkan masalah formil, kalau dalam hukum pidana aktif karena dibutuhkan masalah material. Dan substansi pembuktian dalam hukum perdata dikenal sumpah, kalau dalam hukum pidana sumpah tidak dikenal. Kalau dalam substansinya inisiatif perkara, dalam hukum perdata para pihak, kalau dalam hukum pidana negara. Kalau substansinya biaya, dalam hukum perdata para pihak, dalam hukum pidana negara. Oke, selanjutnya nomor 19. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yang bukan termasuk 4 syarat tersebut adalah. Jawabannya adalah A. Tidak ada paksaan.
Dijelaskan pada pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat sebagai yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Selanjutnya nomor 20, korporasi juga merupakan subjek hukum. Sanksi pidana yang dapat diterima oleh sebuah korporasi adalah sebagai berikut, kecuali. Jawabannya adalah D. Actio Pauliana. Jadi hukuman badan atau actio Pauliana dilakukan untuk subjek hukum orang. Next, selanjutnya soal nomor 21, pencurian termasuk dalam delik. Jawabannya adalah B. Material. Teknik perumusan delik terbagi menjadi sebagai berikut. Formil, letak pelarangannya pada kelakuan. Material, letak pelarangannya pada akibat. Formil material, letak pelarangannya tidak hanya pada akibat tetapi juga pada kelakuannya. Dalam hal ini pencurian mengakibatkan hilangnya barang milik seseorang sehingga termasuk dalam delik material. Soal nomor 22, sanksi yang didapatkan pelaku pembantu tindak pidana adalah. Jawabannya adalah B. Pidana pokok dikurangi sepertiga. Dalam pasal 57 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. Next, soal nomor 23, dalam sebuah delik dapat terdapat beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya. Berikut ini yang bukan termasuk dalam unsur penganjur adalah. Jawabannya adalah D. Bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukan walaupun tidak melakukannya. Unsur-unsur penganjur adalah yang pertama, tidak ikut melakukan eksekusi, dibataskan adanya provokasi, niat bersumber dari penganjur dan dilakukan oleh orang lain. Penganjur bertanggung jawab atas anjurannya saja beserta akibatnya. Tidak memenuhi unsur delik karena tidak ikut berbuat atau tidak melakukan delik. Soal nomor 24, satu orang dapat saja melakukan satu tindakan yang mengakibatkan 2 atau lebih pelanggaran hukum pidana. Hal ini disebut. Jawabannya adalah A. Berbarengan. Syarat berbarengan konkursus sebagai berikut adalah ada 2 atau lebih perbuatan pidana yang dilakukan. Perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh satu orang. Perbuatan tersebut belum ada yang mengadili. Perbuatan tersebut diadili sekaligus. Soal nomor 25. Jika A pada tanggal 2 Mei mencuri, kemudian 6 hari kemudian menganiaya orang dan 5 hari berikutnya membunuh berdasarkan teori concursus realis heterogenus, dia akan mendapatkan ancaman pidana selama. Jawabannya adalah E. 20 tahun. Menurut teori concursus realis heterogenus, sanksi pidana diambil dari yang paling berat ancamannya. Dari ketiga delik pada soal membunuh memiliki ancaman pidana yang paling berat, yaitu diancam paling lama 20 tahun. Oke, sekian dulu soal kali ini, soal tentang bidang hukum dan HAM. Semoga bermanfaat dan keluar di SKB nanti. Jangan lupa subscribe dan like. Dan tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, supaya nanti pada saat ujian nanti ada pertolongan Allah yang datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.